Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pengertian kata bima huwa maujud. Di dalam definisi falsafah ada dua kata yang patut menjadi perhatian. Pertama adalah kata ahwalul maujud dan yang kedua adalah bima huwa maujud. Apa arti kata dari bima huwa maujud ini? Makna mufradati bima huwa maujud. Pengertian kata bima huwa maujud. Yumkinu mungkin idahuha. Apa menjelaskan mufradati bima huwa maujud? Abra bayana ini melalui dua penjelasan. Al-bayanul awal. Penjelasan pertama. Lau rama syakhsun hijaratan. Jika melempar syakhsun siapa seseorang hijaratan pada batu minal asfali dari bawah ilal a'la ke atas fakullu ilmin maka adapun setiap ilmu yatanawaluh ialah menangani apa kullu ilmin dirasata hadhil waqi'ati untuk mempelajari atau untuk mengkaji fenomena ini min zawaya muta'addidatin dari perspektif yang beragam. Jadi ada satu fenomena yaitu seseorang melempar batu dari bawah ke atas. Nah, setiap ilmu akan mempelajari mengkaji fenomena ini dari perspektif yang berbeda satu sama lain. Pertama, yaitu ilmu fisika. Ilmu fiziai yabhatsuha min jihati miqdaril masafati. Adapun ilmu fisika yabhatsuha ialah mengkaji apa ilmu fizia ha terhadap hadhil waqi'ah min jihati miqdaril masafati dari segi ukuran jarak wa syiddatil jadzibiyati dan daya tarik atau daya gravitasi wa tahdidi suratil harakati dan menentukan kecepatan gerakan wa nahwi dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Ilmu fisika mengkaji fenomena melemparnya seseorang pada batu dari bawah ke atas dari segi ukuran jaraknya dan daya tariknya dan kecepatan gerakannya. Nah, ini adalah perspektif ilmu fisika ketika membahas fenomena melemparnya seseorang pada batu dari bawah ke atas. Bagaimana dengan ilmu kimia? Ilmu kimiai, adapun ilmu kimia ya bahasuha ialah membahas atau mengkaji apa ilmu kimia ha terhadap hadhil waqi'ah min jihati nau'il madatil mulqati dari segi jenis materi al mulqati yang dilemparkan wa kauniha dan adanya al madatil mulqat filizan ialah logam al ghairahu atau selain filis selain logam atau non logam wama dan sesuatu syabah yang serupa pamadzalika terhadap hal tersebut yaitu nau'il madatil mulqat wa kauniha filizan aw ghairahu.
Ilmu kimia membahas fenomena melemparnya seseorang pada batu dari bawah ke atas, yaitu membahas materi yang dilemparkan. Batu ini termasuk logam atau enggak? Nah, itu ya. Ini dan hal-hal yang serupa yang menjadi kajian ilmu kimia. Ilmu nafsi, adapun psikologi atau ilmu jiwa, yabhathuha ialah membahas apa ilmu nafsi ha terhadap hadhil waqi'ah min jihati nau'il halatin nafsiyati dari segi jenis keadaan mental, dari segi jenis keadaan mental lisyaksi bagi seseorang. Psikologi ketika mengkaji fenomena melemparnya seseorang pada batu dari bawah ke atas itu melihat kejiwaannya, mengkaji kejiwaan orang yang melempar ini. Itu adalah perspektif ilmu psikologi. Wa annahu dan sesungguhnya apa syakhs muttaribun ialah stres ya atau mengalami gangguan mental aula atau tidak. Ilmu ahya'i adapun ilmu biologi ya bahasuha ialah membahas apa ilmu ahya ha terhadap hadhil waqi'ah min jihati nau'i harakatil adolati dari segi jenis gerakan otot wa annaha dan sesungguhnya apa harakatil adolat iradiyatun ialah bersifat iradiyah sadar ya. Iradiyah ini artinya sadar aula atau tidak gerakannya itu dengan kesadaran atau tidak. Inna jami'atil kal ulumi sesungguhnya apa seluruh ilmu-ilmu tersebut tabhasu ialah mengkaji apa tilkal ulum an ahwalil maddati tentang atribut-atribut al madda materi al harokati gerakan an nafsi jiwa min zawiyatin khosatin biha dari perspektif khosatin yang khusus biha dengan madah, harokah, dan an-nafs. Amal falsafatu adapun filsafat fa innaha maka amal falsafatu adapun filsafat fa innaha maka sesungguhnya al falsafah tabhatsu ialah membahas atau mengkaji apa al falsafah an wujudil madati tentang adanya materi bima huwa maujud dengan sebab huwa adapun wujudul madah maujudun ialah ada ma'akot nazari beserta memutus perhatian artinya ma'akot nazari ini tanpa memperhatikan ma'akot nazari beserta memutus perhatian an kaunihi dari adanya wujudul madah filizan ialah logam au ghairahu atau selain filis selain logam atau non logam. Jadi kalau ilmu misalkan ya di sini kalau ilmu kimia membahas mada itu dari segi mada ini adalah logam atau bukan. Membahas materi apakah materi ini masuk logam atau non logam. Itu kalau ilmu kimia. Cuman kalau falsafah atau filsafat membahas mada ini dari segi adanya madah, dari segi adanya, dari sisi adanya. Itu ya. Tanpa memperhatikan apakah mada ini logam atau non logam, tanpa memperhatikan itu. Filsafat membahas madah dari segi dia ada tanpa memperhatikan apakah madah ini masuk kategori logam atau non logam. Itu maksudnya ya. Jadi itu adalah pembahasan filsafat. Wa an wujudin nafsi dan tentang adanya jiwa. Bima dengan sebab wa adapun wujudin nafsi maujudun ialah ada. Ma'akot in nazari beserta memutus perhatian atau tidak memperhatikan an sababit tirabiha dari sebab terganggunya jiwa atau dari sebab terguncangnya atau stresnya jiwa ya. Ketika filsafat membahas an-nafas jiwa, maka filsafat ini membahas jiwa itu dari segi dia ada tanpa memperhatikan apakah apa yang menyebabkan jiwa ini sehat
apa yang menyebabkan jiwa itu misalnya sakit, stres, dan sebagainya. Sementara kalau ilmu psikologi membahas jiwa itu dari segi keadaan mental jiwa, keadaannya apakah mental jiwa itu sehat atau tidak. Wa an wujudil harokati dan tentang adanya gerakan bima dengan sebab hu adapun wujudul harokah maujudun ialah ada ma'akot innawari beserta memutus perhatian angkau niha dari adanya harokah iradiyatun iradiyatun iradiyatan ialah sadar atau ghairi iradiyah atau tidak sadar wahakada dan begitu seterusnya. Falhasilu maka adapun hasilnya atau kesimpulannya al falsafatu ialah adapun filsafat tabhasu ialah membahas atau mengkaji apa al falsafah anil ahwalil ammati tentang atribut-atribut umum lil maujudi bagi ada binahwin mutlakin dengan cara yang mutlak. Maksudnya nahwin mutlak ini tanpa terikat dengan ketentuan yang khusus. Melainkan melihat sesuatu yang ada itu sebagai dia ada. Nah, bima huwa maujud itu yang dimaksud dengan ahwalun ammah. Tahu perkara-perkara yang umum, atribut-atribut umum. Bikhilafi baqiyatil ulumi dengan menyelisihi ilmu-ilmu yang lain. Fa inna ilmal fiziai maka sesungguhnya apa ilmu fisika. Ia bahasu ialah mengkaji apa ilmu fisika anil maddati tentang madah, tentang materi. La bima hiya maujudah bukan sebab hiya adapun madah maujudatun ialah ada. Bal melainkan min haitsu innaha dari segi innaha sesungguhnya al-madah sailatun ialah zat cair, al-ghaziyatun atau zat gas, au jamidatun atau zat padat. Wal bahsu dan adapun kajian anil mabadil ammatil maujud tentang prinsip-prinsip umum lil maujudi bagi ada huwa adapun al-bahsu makna al-maujud bima huwa maujud ialah pengertian al-maujud bima huwa maujud. Jadi pengertian al-maujud bima huwa maujud itu artinya ay al-ahwalul ammah lil maujud atau al-mabadiul ammah lil maujud. Jadi kata al-maujud bima huwa maujud itu artinya al-ahwalul ammah allati ta'ridu lil maujud. Jadi ini yang menjadi subjek utama pembahasan filsafat, yaitu membahas maujud dari segi dia ada. Tuh ya. Apa yang dimaksud dengan bima huwa maujud atau al maujud bima huwa maujud yaitu al mabadiul ammah, yaitu prinsip-prinsip umum yang tidak hanya khusus kepada satu benda tertentu, tidak khusus kepada satu benda tertentu, tapi mencakup kepada seluruh sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada, apapun itu bentuknya, entah itu materi ataupun non materi, maka al-mabadiul amma ini berlaku. Nah, ini yang menjadi pembahasan atau kajian dari ilmu falsafah, ilmu filsafat. Ini adalah penjelasan pertama terkait pengertian al-mawjud bima huwa mawjud. Ay al-mabadi'ul ammalil mawjud. Ay al-ahwalul ammalil mawjud. Nih. Sekarang, penjelasan yang kedua. Al-bayanustani. Penjelasan yang kedua. Karena untuk menjelaskan kata bima huwa maujud ini bisa dijelaskan dengan dua cara. Pertama dengan cara yang pertama itu sebagaimana sudah disebutkan barusan. Nah, ada cara penjelasan yang kedua yaitu ini. Al bayanustani, penjelasan yang kedua. Ma yuhmalu
Adapun sesuatu yuhmalu yang diberlakukan apa ma atau yang dipredikatkan apa ma alal wujud di atas ada ala nahwa ini atas dua bentuk, ialah atas dua bentuk ini menjadi khabar dari ma ya. Ma yuhmalu adapun sesuatu yuhmalu yang dipredikatkan yang diberlakukan apa ma alal wujud di atas wujud ala nahwa ini ialah atas dua bentuk atau dua macam. Ada dua macam. Sesuatu yang dipredikatkan yang diberlakukan kepada wujud itu ada dua bentuk. Yuhmalu alaihi biwasitotin. Pertama, yuhmalu diberlakukan atau dipredikatkan apa ma alaihi atas al wujud biwasitotin dengan perantara. Kedua, yuhmalu dipredikatkan apa ma alaihi atas al wujud biduni wasitotin dengan tanpa perantara. Ada sesuatu yang diberlakukan yang dipredikatkan kepada wujud itu tanpa ada perantara dan ada yang dengan perantara. Misalul awal, contoh yang pertama. Hamlul hararati alal mawjud biwasitatil kaif. Adapun mempredikatkan panas alal mawjudi atas sesuatu yang ada biwasitatil kaifi ialah dengan perantara kaif, kualitas. Wahamlul istiqomati dan memberlakukan garis lurus alal maujud di atas sesuatu yang ada biwasitotil kami dengan perantara kam wahakada dan begitu seterusnya. Ini berarti ini dengan wasitoh kita memberlakukan sesuatu kepada yang lain dengan perantara yang lain. Misalnya ya, contohnya. Misalnya, songkok atau kitab ini panjangnya misalnya 5 cm misalnya. Misalnya ini contoh ya. Atau 25 cm kalau 5 cm itu terlalu kecil ya. Kitab ini panjangnya 25 cm. Kita memberlakukan 25 cm kepada sebuah kitab. Berarti 25 cm ini diberlakukan kepada sesuatu yang ada, yaitu kitab. Namun pemberlakuan atau predikasi 25 cm kepada kitab ini dengan perantara. Apa perantaranya? Yaitu kam, kuantitas. Dengan perantara kuantitas kita bisa memberlakukan 25 cm kepada buku. Tahu contohnya? Contohnya, air ini panas, misalkan ya. Air ini panas. Kita memberlakukan panas pada air. Air ini wujud sesuatu yang ada. Lalu kita memberlakukan kepada air yang ada ini yaitu panas. Nah, pemberlakuan atau predikasi panas kepada air ini biwasitoh dengan adanya perantara. Apa perantaranya? Yaitu kaif, yaitu kualitas. Nah, kaif, akam ini nanti menjadi pembahasan tersendiri dalam ilmu filsafat yang dikenal dengan makulat. Nah, pemberlakuan panas, pemberlakuan panjang 25 cm kepada sesuatu yang ada, itu predikasi kepada sesuatu yang ada, cuman biwasitoh dengan perantara, dengan sesuatu yang lain. Misalusani, contoh yang kedua, hamlul illati alal mawjud. Memberlakukan, mempredikasikan ilat alal mawjudi atas sesuatu yang ada. Wahamlul hudusi dan memberlakukan kebaruan alal mawjudi atas sesuatu yang ada. Wahamlul imkani dan memberlakukan imkan kemungkinan alaihi atas al mawjud. Wahakada dan begitu seterusnya. Misalnya ya, kita punya kitab, misalnya di depan kita. Kita katakan, hadal kitab mungkinun. Atau hadal kitab hadisun.
Ini berarti kita memberlakukan hadis kepada kitab yang ada di hadapan kita. Nah, pemberlakuan hadis atau predikasi hadis kepada kitab yang ada di depan kita ini bighairi wasithah atau biduni wasithah, tanpa perantara. Tanpa adanya perantara apapun. Ya. Kita memberlakukan mungkin kepada kitab yang ada di hadapan kita itu tanpa ada perantara apapun. Nah, yang menjadi kajian filsafat ini jenis yang mana? Ini ya. Al falsafatu, adapun falsafah, filsafat, tabhasu ialah mengkaji apa al falsafah, an mahmulatil wujudi, tentang predikat-predikat ada, minan nahwisani, dari bentuk yang kedua. Jadi hamlul, ini ya. Jadi bentuk yang kedua, yang mana? Ma yuhmalu alaihi biduni wasithah. Sesuatu yang diberlakukan kepada sesuatu yang ada itu yang tanpa melalui perantara. Wahwa, dan adapun an-nahusani hamlul mahmuli ialah mempredikasikan mahmul, mempredikasikan predikat alal wujudi atas sesuatu yang ada, bima huwa maujud, dengan sebab huwa adapun wujud, wujudun adalah ada, wa min duni wasitotin, dan tanpa perantara. Wa huwa, dan adapun an-nahusani makna ialah pengertian al-bahsu an ahwalil mawjud bima huwa mawjud, ay min duni wasitotin kharijatin minal wujud, tanpa perantara, kharijatin yang keluar, minal wujudi dari wujud, dari ada itu sendiri, tanpa ada perantara yang berada di luar wujud itu sendiri. Misalnya ya, misalnya ini ya contoh yang pertama yang barusan. Kita memberlakukan panas kepada air. Nah, pemberlakuan panas kepada air ini dengan perantara. Perantara ini berada di luar air sebagaimana dia ada. Apa perantaranya? Itu kuantitas. Bukan ya, tapi kaif ya, kualitas ya, bukan ya. Dengan perantara kaif yaitu kualitas. Nah, kaif itu berada di luar wujud, di luar sesuatu yang ada itu. Maksudnya keluar dari hakikat keberadaannya. Itu ya. Nah, sementara pemberlakuan misalnya gini, hadal kitabu hadisun. Kitab ini baru, hadis. Atau hadal kitabu mungkinun. Kitab ini adalah mungkin. Nah, memberlakukan hadis, memberlakukan mungkin kepada kitab yang ada di hadapan kita misalkan ya. Nah, ini biduni wasitotin, tanpa perantara, kharijatin yang keluar, minal wujud dari ada. Nah, ini yang menjadi objek kajian dari falsafah. Jadi falsafah itu bentuknya yang kedua, yaitu yuhmalu alaihi biduni wasitotin, tanpa ada perantara. Jadi langsung tanpa ada perantara yang lain. Itu adalah pengertian dari al-bahsu an ahwalil mawjud bima huwa mawjud. Ini kita baca dulu catatan kakinya. Tulahidhu, memperhatikan kamu, annana sesungguhnya kami, nastakhdimu ialah menggunakan kami, tarotan kadangkala, kalimat wujud terhadap kalimat wujud, wa ukhra, dan kadangkala yang lain, kalimat mawjud, kalimat mawjud, kata mawjud. Wadhalika, dan adapun hal tersebut, yaitu istikhdamu kalimatil wujud wa kalimah mawjud li adamil farqi, karena tiadanya perbedaan bainahuma, di antara keduanya wujud dan mawjud, minan nahiyatil falsafiyati, dari segi pembahasan filsafat. Wa in wujida, meskipun ditemukan apa al farqu, minan nahiyatil luwawiyati, dari segi kebahasaan. Jadi kadang di sini dikatakan ahwalil wujud bima huwa wujud, atau ahwalil mawjud bima huwa mawjud. Itu intinya sama, tidak ada perbedaan. Yaitu atribut-atribut yang melekat kepada ada karena dia ada.
sebab dia ada. Dari segi keadaannya, keberadaannya. Itu maksudnya. Jadi ketika disebutkan kata wujud, maka yang dimaksud sama dengan kata mewujud. Yang ketika disebutkan kata mewujud, maka sama pengertiannya dengan kata wujud. Ini tidak ada perbedaan dari segi maknanya di dalam ilmu falsafah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.